Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana peran dari Komcat Transmigran yang akan dimulai pada Oktober nanti dalam memperkuat pertahanan sekaligus memberi dampak dari sosial ekonomi. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. Selamat malam, Pak Menteri. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Pak Menteri. Ya, sama-sama. Dan hadir pula bersama kami Hairul Fahmi yang merupakan pengamat militer. Selamat malam Pak Hairul, terima kasih waktunya. Selamat malam, Mbak. Ya, dan juga ada sosiolog dari Universitas Paramadina, Pak Septa Dinata. Selamat malam, Mas Septa. Malam, Mbak. Ya, ini menjadi perbincangan yang menarik. Komcat Transmigran. Pak Menteri, kami ingin mengetahui sesungguhnya apa yang menjadi latar belakang dari pembentukan ataupun ide untuk membentuk batalion Komcat Transmigran ini, Pak. Jadi Mbak Windy, tentu saja program kami kan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Tetapi bukan hanya arahan Bapak Presiden itu saja yang mendasari dibentuknya komponen cadangan satu batalion rencananya insya Allah tahun ini dari Kementerian Transmigrasi. Yang pertama alasan lainnya adalah sesuai dengan payung hukumnya. Mengacunya kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Yang pada saat itu ditandatangani tanggal 24 Oktober 2019 oleh Presiden Jokowi tentang pengelolaan sumber daya nasional. Ya, di situ disebutkan bahwa siapapun juga bisa selama memenuhi syarat seleksi dan mengacu juga kepada pasal 30. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam bela negara. Kemudian yang kedua itu adalah pemberdayaan transmigran. Jadi transmigran hari ini bukan saja sebagai pekerja ekonomi, tetapi juga mereka kita berdayakan sebagai pembela tanah air, ya, sebagai pembela negara. Yang ketiga adalah penguatan kawasan di perbatasan dan pulau-pulau terluar. Karena kebetulan penempatan transmigran ini, itu kan ada juga yang di Kepulauan Riau, Morotai, Sumba, Rote, Merauke, ya sepanjang perbatasan itu. Nah itu juga sangat menarik kalau mereka kita berdayakan memenuhi syarat. Karena kan untuk menjadi Komcat ada syaratnya. Oh, ada syarat. Usianya 18 sampai 35. Jadi betul-betul anak-anak muda yang segar bugar gitu, mentalnya juga bagus, fisiknya bagus, ada proses seleksi dan proses pelatihannya. Nah sehingga harapan kita mereka betul-betul juga punya satu kebanggaan. Bukan lagi orang-orang yang terpinggirkan. Tapi betul-betul patriot, tidak saja menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga dalam konteks bela negara. Saya yakin tiap-tiap orang kan punya keinginan untuk membela bangsa dan negaranya. Dan yang keempat, itu adalah sinergi antara pembangunan ekonomi dan pertahanan negara. Jadi 4 itu yang menurut kami juga menjadi landasan kenapa kita bentuk batalion komponen cadangan. Dan juga ada pertanyaan Pak Menteri yang mengumpulkan di publik ini, apakah yang dimaksud adalah transmigran yang dikomcatkan atau komcat transmigran? Ini ada dua pengertian yang berbeda begitu. Jadi begini, ya tentu saja kita ambil dari transmigran. Ya. Tetapi mungkin Mbak Windy, yang mungkin khawatir keliru dipahami oleh masyarakat ya, bahwa sebetulnya pengertian transmigran itu tolong jangan diartikan lagi seperti dulu. Dari Jawa keluar Pulau Jawa, atau hanya pendatang, tidak. Jadi ada satu transformasi besar di Kementerian Transmigrasi, sebetulnya sudah lama dicanangkan oleh para pendahulu kita, dengan adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 97 ke Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Apa itu esensinya? Esensinya itu adalah bahwa kita juga mengedepankan masyarakat lokal sebagai transmigran lokal. Jadi usulan untuk menjadi transmigran itu dari pemerintah daerah. Jadi tidak bisa lagi misalkan dari Jawa itu mengirim orang sembarangan seperti dulu top down. Nah, dulu kan sejak awal muasal ada ide transmigrasi itu sebetulnya itu adalah karena kan penduduk kita 60 juta jiwa sekitar tahun 50-an terkonsentrasi di Jawa. Sementara pemerintah membutuhkan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Waktu itu Pak Muhammad Hatta bahkan menyampaikan industrialisasi, tapi tidak ada tenaga kerjanya.
maka transmigran inilah dikirim sebagai tenaga kerjanya. Sekarang ini hampir semua wilayah Indonesia itu sudah banyak penghuninya, utamanya yang punya ada sumber kehidupannya ya, di luar dari pulau-pulau kosong yang tidak ada kehidupannya. Nah, udah semakin sulit untuk mencari yang disebut dengan tanah kosong itu tadi. Sehingga sekarang fokusnya adalah kepada pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, oleh karena itu yang disebut dengan transmigran juga jangan dimaknai hanya orang pendatang. Gitu. Tetapi juga kita sekarang lebih banyak masyarakat lokalnya. Nah, makna dari transformasi itu juga sekarang itu bukan lagi soal swasembada saja, tetapi pertumbuhan ekonomi baru. Jadi bagaimana masyarakat yang ada di luar Pulau Jawa itu dipusatkan sehingga lebih cost of production dan lebih efisien begitu, membangun satu pertumbuhan ekonomi yang baru. Sebagai contoh, tahun ini saja dari 1.394 rencana transmigran yang akan ditempatkan, itu kurang lebih 1.299 adalah masyarakat lokal. Sedangkan 95 orangnya adalah pendatang yang dari Jawa, bahkan ada yang dari Lampung. Jadi Lampung dulu adalah daerah tujuan pertama transmigran, sekarang daerah pengirim. Jadi di Lampung sendiri sekarang sudah cukup padat, sehingga transmigran dari Lampung itu mengirimkan keluar dari Lampung, begitu. Baik Pak, saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi, apakah ini artinya transmigrasi itu yang merupakan transmigran, merupakan satu orang yang berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Ini masih sama pengertiannya seperti itu? Tidak juga. Ada juga yang sudah penduduk setempat. Iya. Itu dia mengikuti program transmigrasi. Baik. Jadi sekarang ini kan tadi tidak lagi ditempatkan dari satu titik ke satu titik yang lain. Kita kan sekarang transmigrasi itu sifatnya kawasan, pembangunan kawasan transmigrasi. Maka dari itu disebutkan bahwa masyarakat lokal juga termasuk dari pihak-pihak yang tergolong transmigran itu. Betul. Baik. Jadi kalau kita saya tanyakan artikan ya. dulu Pak Menteri, mohon ditunggu. Kita ingin langsung tanyakan kepada dari kacamata sosiolog sendiri, Mas Septa. Ini Anda melihatnya seperti apa? Adanya transmigran yang kemudian akan ikut dalam batalion Komcat, Mas Septa. Saya kira dari segi substansi kebijakannya mungkin tidak ada masalah ya. Tetapi memang ini packagingnya memang harus agak lebih hati-hati. Mungkin di situ saya akan berikan catatan sedikit Pak Menteri. Jadi kategorisasi transmigran itu, walaupun tadi ada pembaruan segala macam, sebetulnya adalah definisi yang sudah cukup mapan dalam benak masyarakat kita ya. Dan kita tahu bahwa di masa lalu, bahkan sampai hari ini, masih banyak masalah-masalah sosial, konflik komunal dan lain sebagainya. Nah, dan itu salah satunya disebabkan oleh adanya sensitivitas, ya, karena transmigrasi itu tadinya memindahkan orang, ya, dan di banyak tempat di Indonesia itu bukan tanah yang kosong, ya, sudah ada orang di sana, masyarakat ya, lokalnya, ada indigenous-nya di situ kan. Nah, ketika ada yang berbau transmigrasi, ini kan ada kecemburuan sosial, masalah ekonomi, ketika misalnya orang yang datang lebih sukses dan lain sebagainya macam, itu bisa memicu konflik. Nah, ketika ada kategori sendiri nih, ya kan, kalau Komcat secara umum saya kira tidak ada problem, karena secara konstitusi kita cukup jelas, aturan perundang-undangan kita juga cukup jelas, tetapi ketika dia dibungkus dengan itu, ini punya semacam potential unintended consequences, ya, ada ya efek yang mungkin di luar perkiraan begitu ya. Jadi orang akan menduga yang namanya publik ini kan bisa liar saja. Kita beruntung malam ini Pak Menteri langsung menjelaskan ya. Betul. Tetapi ini berpotensi orang, ini ada apa ini? Ketika ada kategori transmigran, orang akan vis-a-vis itu yang non transmigran gitu kan. Nah, itu saya kira di situ potensi adanya kesalahpahaman publik dalam memahami ini. Apalagi ada batalion khusus misalnya. Nah, itu bisa menjadi korsa sendiri dan itu bisa dihadap-hadapkan. Ya, kalau secara normatif tadi tujuannya cukup jelas. Tetapi ketika ada masalah sosial lain, ini bisa disalahgunakan untuk tujuan-tujuan lain sehingga ini bisa memicu atau memperparah situasi di daerah-daerah tertentu. Saya tidak mengatakan semua wilayah. Begitu Mbak Windy. Ya, Pak Hairul, apakah Anda juga melihat bahwa dengan dilakukannya Komcat Transmigran ini, apakah ini dapat memperkuat pertahanan? Pak Hairul, ditahan dulu ya, nanti jawabannya usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi.